Nah, lebih cepat mana? Pesawat apa kapal? Pesawat, Ayo, Pak. pesawat. Butuh berapa pesawat kalau 5 kontainer? Nah, itu, Pak. 5, Pak, 5. Satu bisa, Pak, satu, Pak. Satu ya? Ya, Antonov. satunya digantung, satunya di atas. Gitu ya. Satunya digeret, gitu kan. Gitu. 5 kontainer. 8 feet. Nah, kenapa, Pak? Bisa nggak naik pesawat? Bisa, Pak. Tapi tidak efisien. Anda mau beli ikan salmon harganya 100 gram 500.000. Uang 30.000 aja kalian juga jarang makan salmon. Yang dimakan ikan kembung, masuk angin. Gitu kan? Nah, ini maksud saya, kenapa semakin dengan adanya transportasi laut itu lebih efisien. Ya. Kita lihat kapal-kapal besar dan sebagainya mengangkut ribuan atau ratusan kontainer, ya. Terusan Suez dibelah, ya, hanya untuk membuat jarak semakin cepat, ya. Terus habis itu banyak hal, ya. Transportasi laut, ya, walaupun tadi malam ada kapal tenggelam di Gilimanuk, ya. Gilimanuk itu kapal tenggelam, dan di Gilimanuk itu memang nahkodanya harus mahir. Kenapa? Karena di sana adalah pertemuan dua arus. Gitu. Pertemuan dua arus. Kalau kalian naik kapal ke Bali dari Banyuwangi, itu pasti kapalnya mengikuti arus, ya, mengikuti arus. Nah, tadi malam tenggelam satu, ya, 6 orang meninggal. Nah, transportasi laut. Yang ketiga adalah bagaimana kita menciptakan rekreasi, baik itu di daratan atau di laut, di pantai, ya, pantai atau laut. Pernah nyelam nggak kalian? Enggak, Pak. Nggak pernah. Tenggelam ya, gitu ya. Renang nggak bisa, gayanya gaya botol, lebuk habis hilang, gitu. Nah, coba sesekali kalian diving atau snorkeling, ya. Saya snorkeling di daerah Derawan, boleh dicek nanti, dibuka YouTube sambil buka nih. Pak Rizal ini bohong nih, gitu. Derawan, terumbu karangnya seperti apa? Biru, bagus semua, di dalamnya warna-warni, terumbu karang itu warna-warni, ya. Saya snorkeling aja, terus habis itu ketemu hiu. Ini beneran ketemu hiu lewat, gitu. Saya dengan pemandu saya sudah ditunjuk, itu ada hiu, terus dengan parimanta, itu besar-besar di Derawan, ya. Bali nggak ada apa-apanya, tempat lain nggak ada apa-apanya. Kita bisa kasih makan penyu dan sebagainya. Dugong, tahu Putri Duyung? Tahu nggak Putri Duyung? Tahu, Pak. Mermaid, tahu? Tahu? Gimana coba? Di TV. Di TV, Pak. Temennya Amanda Manopo, Pak. Cantik, Pak. Ini nggak taunya apa, giliran lihat dugong, kan Putri Duyung dugong itu. Nggak taunya apa, gemuk, moncongnya kayak moncong babi, makannya rumput. Nggak banget deh. Beda dengan bayangan itu. Yang bayangin Putri Duyung siapa sih, saya nggak tahu itu. Ya. Jadi aslinya itu nggak jelas. Nah, di sana bisa ngasih makan itu. Bisa ngasih makan dugong. Dan dugongnya itu adalah alami, di alam. Liar. Di alam liar. Gitu. Nah, kira-kira saya happy nggak? Happy banget. Gitu. Mau pulang ke Bogor, aduh, bisa nggak nambah lagi? Gitu. Mumpung gratis, karena dibayarin. Gitu. Nah, itu. Terus selanjutnya adalah laut adalah sebagai pengontrol iklim kita.
Jikalau laut rusak, itu petanda bahwa daratan rusak. Jadi jangan salah, jikalau laut Teluk Jakarta itu warnanya coklat atau bahkan hitam, maka itu petanda bahwa daratan rusak. Jikalau daratan rusak, maka ekonomi akan terganggu. Ekonomi akan terganggu. Kok bisa, Pak? Loh, kalau kalian kerja bengek, giliran kerja, gitu kan, asma. Gara-gara asap dan sebagainya. Sesekali lah kalian jogging nanti kalau sudah nggak ada COVID ya. Terus kendaraan banyak di Jakarta, jogging di Sudirman. Jam 8. Terus habis itu usap kepalanya, mukanya. Pakai kapas. Hitam nggak? Ya. Terus habis itu, habis jogging kayak gitu, sebulan aja kalian jogging kayak gitu. Saya yakin bengek. Gitu. Isinya asap semua. Asapnya solar lagi. Ya. Nah, sebagai kontrol, kenapa adanya teori blue economy? Pernah dengar teori blue economy? Ya, tugas Anda untuk mencari blue economy. Ya kalau nggak mau cari nggak apa-apa. Tapi kalau Anda ingin tahu teori itu, karena itu penting juga buat teman-teman di STAN. Karena apa? Ke depan itu bukan lagi ekonomi yang seperti sekarang. Prinsip blue economy ya, ekonomi biru itu yang akan diterapkan di Indonesia. Apa tuh ekonomi biru? Itu coba searching di internet. Itu tugas Anda. Ya. Nah, kemudian laut adalah mensuplai mineral. Hari ini saya sebenarnya diundang dengan teman-teman lagi pemaparan terkait dengan garam. Lo garam lo ada di dapur, diurusin. Ya, hanya sebuah garam. Emang kalian makan garam berapa banyak sih? Sejumput, Pak. Hah? Jumput tangan kan? Gak mungkin lah sesendok. Ya, apalagi sesendok makan. Bisa-bisa darah tinggi kalian. Marah-marah terus. Ya. Garam loh. Persoalan garam saja. Itu menjadi persoalan nasional. Pernah dengar? Kita mau impor garam. Heboh. Masa sih Indonesia nggak bisa bikin garam? Harus impor? Gitu loh. Ya. Emang laut kita nggak ada rasanya, bukan lagi asin. Laut kita manis gitu, sehingga nggak bisa bikin garam. Ini kan menjadi pertanyaan kita. Kenapa sih kita nggak bisa? Ada apa sih? Ternyata apa? Diselidikin, mafianya banyak. Garam aja dibikin mafia. Gitu ya. Nah, kemudian ya bentar ya. Terus garam juga bukan berarti hanya di dapur. Garam itu bikin kita menjadi nyaman. Apa? Anda kalau capek, habis capek jalan, lari atau apa, habis itu kakinya direndam pakai garam. Pakai air hangat, tapi kasih garam. Itu lelahnya hilang. Berendam aja. Pakai air hangat, tapi dikasih garam. Ya. Itu langsung Anda menjadi lebih segar. Karena apa? Sekarang ada spa pakai garam. Spa pakai garam gimana Pak? Dibalurin garam. Gitu. Saya nggak tahu. Tapi garamnya ada garam spa. Ya. Dan itu teman saya tuh yang mengeluarkan ide garam spa. Adanya di daerah Cirebon.
Ya. Nah, kemudian, Pak, tadi kan potensi, Pak. Problemnya apa? Nah, ini persoalannya kenapa kita harus mempelajari ekonomi perikanan dan kelautan. Pertama, di laut terjadi overfishing, sehingga mengakibatkan berkurangnya stok di alam, berkurangnya jumlah ikan di alam. Sama dengan saya semisal. Saya bekerja jadi nelayan, pulang-pulang saya bisa beli Ferrari. Kira-kira kalian akan ikut saya menangkap ikan atau tetap mau jadi PNS? Perangkap aja, Pak. Nangkap ikan, nah. Ngapain jadi PNS? Hidup enggan mati tak mau. Hidup dengan gaji segitu, ya, mau kaya juga dicurigai, miskin salahnya sendiri, mau naik pangkat harus menjilat atasan, nggak naik pangkat, yaitu bodohnya Anda, kan gitu. Itulah PNS. Gitu. Ya. Mau gimana? Gaji cuma segitu. Ya, kaya sedikit aja mau dicurigain. Wah, BPK masuk, KPK masuk. Wah, sudah. Gitu. Giliran swasta kaya raya, kitanya aduh, kan namanya pelayan rakyat. Ya jadi pelayan, jadi babu kita. Jadi kalau babu apa? Nggak boleh gaji gede. Jadi kalau Anda jadi PNS kayak saya nih, nggak boleh kaya. Ya, secukupnya saja. Jadi kalau ada dosen punya Ferrari, ya, atau Lamborghini kayak Hotman Paris terus tangannya bergetar, saya bukan ini, saya nggak mau bergetar kayak Hotman Paris tuh tangannya. Ya. Saking beratnya dengan berlian itu bergetar. Ya. Nah, pasti kalian akan ikut saya. Kira-kira kalau kalian ikut saya untuk menangkap ikan, kira-kira kita pulang dapat Ferrari nggak sama-sama? Turun, Pak. Turun kan? Nggak mungkin. Yang giliran saya dapat Ferrari, jangan-jangan dapat sepeda ontel. Ya. Sepeda ontel lagi kebo lagi ya, sepeda kebo, tahu sepeda kebo? Yang warna hitam zaman dulu itu. Tahu, Pak. Iya, saya bilangnya sepeda kebo. Karena apa? Buat ngangon kebo kalau di desa-desa. Gitu. Nah, itu. Ya. Kenapa kok berkurang, Pak? Ya kita tangkapin sama-sama. Sehingga apa terjadi? Overfishing. Overfishing yang terjadi adalah ikannya semakin menurun. Nah, gitu. Ya. Dan jangan salah, nelayan itu bukannya bukannya miskin, kaya. Saya punya sedikit cerita, tapi ini saya jangan tanda kutip joroknya ya. Ya. Nanti Anda Pak jorok Bapak mah, gitu bukan, gitu ya. Saya nggak mau kalian menyangka saya jorok gitu loh. Saya pernah melakukan penelitian di daerah Sukabumi. Gitu. Nih kopinya PNS, kopi hitam. Kalau kopinya swasta, Sturbuk. Bukan Starbucks, Sturbuk. Saya nggak mau bilang merek. Sturbuk. Kalau PNS kopi hitam, tubruk lagi. Mudah-mudahan gigi saya nggak jadi hitam. Ya. Nah, saya punya cerita gini. Jadi agak nyantai lah, biar kita nggak terlalu tegang, gitu kan ya. Kuliah dengan saya nggak boleh tegang. Kita saling happy, saling. Nah, saya melakukan penelitian terkait dengan kemana sih sebenarnya aliran uang dari nelayan. Ini sebuah penelitian yang saya katakan kebijakannya justru aneh. Saran kebijakan yang saya berikan itu justru aneh. Kenapa sih nelayan kok dibilangin miskin, terus nggak cukup, terus nggak ini? Akhirnya saya telusurin. Saya ketemu dengan satu nelayan yang dia nelayan sekali berlayar itu 7 hari, 5 hari di laut, ya, 5 hari di laut.
Jadi mereka berangkat, ya mungkin kayak PNS lah ya, PNS-nya nelayan gitu. Nah, kemudian sekali melaut dia itu habis dapat uang pulang itu 2 juta. Ya, 2 juta. Itu di luar dia dapat tekong. Apa tekong? Itu di daerah Sukabumi. Tekong itu adalah dia berhasil menangkap ikan marlin. Tahu ikan marlin? Nah, bukan Marilyn Monroe, bukan marlin. Ya. Nggak tahu, Pak. Nggak tahu ikan marlin? Taunya ikan sapu-sapu kalian, Bang. Ya. Ikan marlin itu ikan yang kayak ikan cucut, ada cucutnya di depan. Cek di internet deh, Anda buka sebelahnya, ngezoomnya itu sebelah zoom itu cari Google ikan marlin, gambarnya gimana gitu kan. Oh, baru tahu saya. Gitu. Itu ikannya besar. Nah, itu tekong. Biasanya ikan marlin itu kalau didapat oleh nelayan itu tidak dikasihkan ke juragannya, tapi dijual oleh nelayan dan dibagi-bagi hasilnya. Nah, karena mereka nelayannya adalah nelayan tuna, ya. Karena di Sukabumi itu kan banyak tuna, ya, banyak tuna. Mulai bluefin tuna, ya, ikan tuna sirip biru, yellowfin tuna, ya, tuna wisma, nah, dan tuna sosial gitu kan, banyak itu tunanya. Nah, kemudian saya tanya, berarti banyak duit ya. Kita dapat tekong katanya pada waktu itu. Pas hari Sabtu dia pulangnya Sabtu pagi dia pulang. Kita nanti malam akan pesta. Abangnya ikut saya ya. Wah, pesta di mana nih? Kampung Monyet, Pasar Monyet katanya. Pasar Monyet, mana ada pasarnya? Itu di sana. Oke. Sore hari saya setelah wawancara itu saya jalan ke daerah yang dimaksud dengan pasar monyet. Pak, di sini pasar monyet di mana? Saya tanya ke ojek. Oh, Bapak mau ke pasar monyet? Iya. Bapak tahu pasar monyet apa? Enggak tahu. Lokalisasi, Pak. Oh, saya bilang. Langsung kaget saya. Oh, gitu. Ya. Nah, habis itu saya langsung minta ke tukang ojek itu, Pak, tolong dipesankan satu perempuan. Nanti kirim ke kamar saya. Langsung si tukang ojeknya itu dari pasar monyet itu. Dia bilang, Bang, kenapa tadi malam kau nggak datang ke pasar monyet? Saya tungguin nih. Wih, kita mabuk dan sebagainya. Saya bilang, Abang habis berapa di pasar monyet? 1.500.000. Itu 1.500.000 apa aja, Bang? Ya minum sama perempuannya. Cantik, Bang, muda, masih muda ini. Sudah, oke. Selesai, saya bilang kan. 1.500.000. Terus abang kemarin kan dapat 2 juta, kata abang. Iya. Sisanya uangnya buat istri saya. Jadi istrinya cuma dikasih 500.000 per minggu. Menjadi pertanyaan saya. Berarti sebagian besar lari ke lokalisasi. Saya nanya, Bang, mohon maaf ya Bang ya, kenapa kok abang tidak berhubungan anggaplah suami istri dengan istri abang? Wis, langsung habis itu apa? Dia bilang, abang lihat tuh istri saya di pasar. Tahu istri nelayan di mana? Pakai kemben, pakai kayak sarung gitu, ya, dilinting-linting, rambutnya acak-acakan, terus naruh duit di mana kira-kira? Di kantong ajaib. Tahu kantong ajaib? Kantongan kunci, Pak. Nah, masuk di dua kantong ajaib. Kira-kira uangnya uang ikan. Kira-kira bau apa? Bau parfum? Bau ikan. Uang di pasar ikan nggak ada yang bau parfum, kecuali uang di tempat parfum. Baunya parfum karena dipegang tangan yang wangi. Loh, di tempat ikan ya wanginya wangi ikan. Masuk nempel ke badan. Sudah nggak make up, sudah nggak ini. Terus kira-kira, Bang, dia nanya ke saya, Bang, kira-kira Bang,
abang kalau punya istri kayak gitu mau nggak tidur dengan dia? Saya laki-laki normal kan, saya akhirnya berpikir, enggak juga. Akhirnya saya ingat, kalau, oh iya, kalau kayak gitu, saya langsung mengeluarkan kebijakan ini. Kalau gitu apa? Untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dengan melalui pelatihan make up bagi istri-istri nelayan. Problemnya di mana coba? Gara-gara dia tidak make up tuh. Gara-gara dia tidak wangi tuh. Gitu kan. Makanya ada di dalam Al-Qur'an kan. Kalau berdandanlah di depan suami, bukan suami orang. Itu. Jadi apa? Saya bilang, hanya saya state, kebijakannya adalah pelatihan make up untuk istri-istri nelayan. Simple kan? Nggak terkira kan? Tapi itulah akar persoalannya. Yang rambutnya istri nelayan yang dia sukanya yang warna pirang, ya dipirangin lah rambutnya. Didandanin. Kalau dandan terus diperkenalkan wangi-wangian. Kalau nyambut suami datang ya, sudah seminggu nih, nafsunya suaminya sudah diubun-ubun, ketemu istrinya cantik dan sebagainya, selesai kan? Sejahtera. Tapi yang terjadi enggak. Istrinya justru enggak dandan. Itu yang terjadi kebanyakan di dalam rumah tangga orang dewasa kayak gitu kan. Nanti kalau ada yang nikah tahu. Nah, inilah yang saya katakan. Jadi problemnya di mana? Karena rumah tangganya. Jadi simple. Jadi untuk meriset itu kita tahu akar persoalannya di mana, dirunut. Sehingga saya katakan dengan dia tidak dandan, maka yang kaya siapa? GM-nya yang kaya. Gitu. Itu saya bilang. Ya. Nah, kembali lagi ada problem yang terjadi di nelayan itu adalah overkapitalisasi. Apa overkapitalisasi? Banyaknya investasi yang masuk ke dalam sektor perikanan dan kelautan kita. Salah satu contoh gampangannya, satu kapal saja. Satu kapal butuh apa? Satu, kayu. Iya kan? Harus ada industri kayu. Dua, mesinnya. Harus ada industri mesin. Ya. Tiga, jaringnya. Harus ada industri jaring. Belum timahnya. Belum petromaknya. Nah, itu kapitalisasi banyak datang di situ. Kenapa? Di perikanan itu menguntungkan sebenarnya, menggiurkan. Jangan salah, kalau Hotman Paris itu pakai Ferrari atau Lamborghini, itu di jalanan. Tapi nelayan, harga kapalnya seharga Lamborghini, itu ditaruh di laut. Lebih kaya siapa? Hotman Paris atau nelayan? Nelayan lah. Paris. Nelayan lah. Kalau Hotman Paris mobilnya masih di jalan. Loh ini mah Lamborghini ditenggelamkan di laut. Gaya kan nelayan. Gitu. Hotman Paris mah cuma dipakai ke Ancol, gaya-gaya foto-foto sama cewek cantik gitu. Kalau nelayan, taruh di laut. Nggak dijaga lagi, dibiarin kapalnya. Emang ada kapalnya dijaga satpam gitu? Enggak. Kalau Lamborghini-nya Hotman Paris dijaga satpam. Gitu. Ya. Nah, itu. Coba cek deh harga kapal. Cek di internet. Anda yang di atas 30 GT gross ton. Berapa harganya? Cek, kasih tahu ke saya. Pak, harganya cuma 200 juta, Pak. Nggak ada. Cek. 300 GT up. Minimal 3M. Nah, minimal 3M, Pak. 3M. Kalau beli Lamborghini bisa nggak? Bisa. Bisa Lamborghini. Mau Aventador, mau apa? Door to door bisa. Mau Aventador door to door bisa semua itu. Nelayan itu.
Itu nelayan loh ya. Belum yang besi itu kapalnya kapal kayu loh itu. Yang 30 GT ke atas itu. 3M. Gimana kalau kapalnya besi? Gitu ya. Lewat itu mah. Bugatti. Ya. Diganti Bugani nanti. Nah, kemudian persoalan lain adalah polusi di dalam atau pencemaran di dalam perairan kita. Kalau polusi terjadi, kalau pencemaran terjadi, apa yang terjadi? Ikan-ikannya akan terganggu. Banyak ikan yang mati, banyak ikan yang kabur, dan sebagainya. Salah satu contoh, saya melakukan riset. Ini di Polda, ya. Kalau Anda tahu, saya sekarang mengejar riset ke 100 judul. Saya sekarang 75 judul sudah. Riset saya. Yakin orang lain belum sampai. Ya, saya mengejar ke 100 riset saya. Nah, saya melakukan penelitian ini dibayarin oleh Kanada, pakai dolar, dolar Amerika. Kemudian saya riset mengenai terkait dengan rajungan. Saya ambil spotnya Pondok Dadap di daerah Tangerang, dekatnya lokalisasi dengan di Cirebon dan Belitung, ya, Belitung. Di Pondok Dadap ukuran kecil itu sudah bertelur, baru 5 cm sudah bertelur. Di Cirebon itu ukuran 9-10 baru bertelur, ya. Di Belitung di Belitung itu ukuran 10 baru telur, lebih tinggi lah. Terus nelayan nanya ke saya, Pak, kenapa kok ini di sini ini kecil-kecil Pak ya, kecil-kecil sudah bertelur. Nah, saya iseng aja sama nelayannya, karena di situ dekat lokalisasi. Saya bilang, Pak, ini kecil-kecil bertelur karena rajungannya terkena imbas pergaulan bebas. Imbas pergaulan bebas. Jadi bertelur kecil-kecil, gitu kan? Ini sama di kampung gitu kan, kecil-kecil sudah kawin gitu, sudah nikah gitu kan, jadi sudah punya anak gitu kan. Nah ini kecil-kecil sudah punya anak. Masa bapak kayak gitu? Dia ketawa. Akhirnya saya bilang, Pak, ini karena pencemaran terjadi. Lautnya dan warnanya hitam. Bapak lihat aja laut kita. Saya bilang kayak gitu. Iya sih Pak, saya pernah nangkap di daerah Cirebon, kok lebih bagus hasilnya. Karena orang Pondok Dadap itu orang-orang Cirebon dengan Indramayu. Pondok Dadap itu. Nah iya Pak, ya di sini kan karena pencemaran, jadi kecil-kecil sudah bertelur. Gitu. Tapi bukan gara-gara pergaulan bebas ya, bisa jadi Pak. Nah itu, ya. Jadi karena pencemaran, gitu ya. Terus yang keempat adalah konflik overfishing, right? Konflik penangkapan, daerah penangkapannya. Ya. Kenapa? Anda lihat, kira-kira ikan punya KTP nggak? Nggak ada ya, ikan punya KTP ya, atau dicap gitu, ini ikan dari Medan gitu kan, ini ikan di Lampung gitu, nggak ada. Dan pergerakan ikan itu bisa lintas benua. Ya, salah satu contohnya tuna, ya, tuna, yellowfin tuna ya, bukan tuna susila ya, beda. Kalau tuna susila juga bisa lintas benua itu kan, gitu. Tapi ini enggak. Bluefin tuna. Bluefin tuna itu dia dari Jepang. Dari Jepang turun ke Filipina, dari Filipina masuk ke perairan Makassar atau ke perairan perairan Ambon dan ini, kemudian masuk ke Arafuru, masuk ke perairan Papua, dan dia berkembang biak di sana. Kemudian akan lari, setelah berkembang biak di sana, dia akan lari kembali ke Jepang.
Kira-kira ikan tuna ditangkap orang Jepang nggak? Tangkap ya? Tangkap. Nggak ada tuh ikan tuna. Permisi saya lewat gitu kan, ada. Tangkap dulu. Masuk Filipina ditangkap dengan nelayan Filipina. Masuk ke Indonesia ditangkap oleh nelayan-nelayan Bugis, Makassar dan sebagainya. Masuk ke Papua ditangkap nelayan-nelayan Papua. Itu. Nah, yang terjadi kadang-kadang terjadi konflik. Anggaplah di Pelabuhan Ratu kita, ya, bukan konflik antara Ratu Pantai Selatan dengan ini ya, bukan gitu. Nah, ini konflik antar nelayan. Di sana namanya rumpon. Cek deh, rumpon itu apa ya? Cek di internet. Ada rumpon. Rumpon itu kayak rumah ikan atau rumbai-rumbai dari janur ya, dari janur. Nah, di situ ditenggelamkan, nanti dia di janur itu akan tumbuh banyak plankton. Plankton itu akan dimakan oleh ikan lemuru. Apa ikan lemuru? Ikan sarden. Ya, harganya murah sih. Ya, ikan sarden. Nah, ikan sarden itu kecil-kecil, dimakan oleh ikan tuna. Nah, yang ikan sarden ini biasanya ditangkap oleh nelayan kecil. Nelayan kecil akan menangkap tuna. Kalau menangkap tuna, dia tenggelam kapalnya karena kapalnya kecil. Ya. Nah, dia nangkap ikan lemuru, maka ikan tuna tidak akan dapat. Yang terjadi apa? Konflik. Ikan tuna menginginkan ikan lemurunya jangan ditangkap, biarin untuk menjadi makanan ikan tuna, sehingga ikan tuna kumpul di situ. Nanti nelayan tuna bisa nangkap, ya. Sedangkan nelayan kecil inginnya menangkap ikan tuna. Kenapa? Dia tidak bisa menangkap ikan tuna. Dia maunya nangkap ikan lemuru, nelayan-nelayan kecil. Nah, itu. Ya. Pernah kejadian saya di Halmahera Barat, saya ketemu nelayan. Pak, saya mendapatkan tuna hampir 100 kilo, hampir 100 kilo tunanya. Dia pancing, pakai pancing. Apa yang terjadi? Karena kapalnya kecil, hanya cukup 2 orang. Ya, dia sendiri lagi. Dia sendiri. Jadi kapal itu sebenarnya cukup untuk 2 orang, tapi nelayannya itu sendiri. Dia memang spesialis menangkap ikan tuna. Gitu. Nah, dia tangkap ikan tuna dan mendapatkan tuna yang hampir bobotnya 100 kilo. Hampir 100 kilo. Apa yang terjadi? Dia matikan mesinnya. Itu kalau bobotnya segitu besarnya, saya taruh di kapal, katanya. Kapal saya yang tenggelam. Gitu. Jadi apa yang terjadi? Dia matikan mesinnya, digeret dengan tunanya. Keliling, hampir masuk ke perairan Filipina. Habis itu kembali lagi, untungnya kembali lagi. Gitu. Sampai semalaman itu. Dia cerita, saya semalaman Pak digeret. Saya biarin dia mau lari kemana pun, biarin. Sampai akhirnya dia lemes sendiri, ikannya lemas. Dan pada akhirnya apa? Dia geret ke daratan. Akhirnya dihidupin kapalnya, biar solarnya nggak habis. Gitu. Akhirnya ke daratan. Akibat tuna itu dia bisa beli 5 kapal. Ya, akibat tuna itu dia membeli 5 kapal. Nah itu, ya. Kalau di kita enggak, baby tuna ditangkap. Baru kecil aja sudah ditangkap baby tuna. Ya, padahal tuna itu bisa, Anda cek rekor, ketik di Google Anda, ya. Cek rekor penjualan tuna. Rekor penjualan tuna di Jepang. Itu 6 miliar, bobotnya hampir 300 kilo. Dapat beritanya. 44 malah, Pak. 44 apa? Miliar. 44 miliar, bobotnya berapa? Bobotnya berapa? Ada. Bobotnya berapa? 300 kiloan.
Ya, Pak. 278. 278. 44 miliar dibagi 278 berapa? Coba hitung. Ayo. Yuk, berapa? Rp158 juta. 158 58. juta per kilo kan? Ya, Pak. Ya, per kilo. 148 juta per kilo. 58. 158 juta ya per kilo. Kira-kira berarti kalau makan 1 kilo, berarti Anda sama dengan makan Avanza. Ya. Jadi Avanza kalian makan itu 1 kilo. Benar nggak? Hah? Ya. Uang 158 itu bisa beli Avanza Anda. Jadi mobil Avanza Anda makan. Nah, itu. Kemudian kita harus menumbuhkan pertumbuhan budidaya secara cepat. Ini tantangannya. Bisa nggak? Kira-kira saya nanam nih sekarang nih benihnya ukuran 5 cm. Tiba-tiba besok sudah jadi 100 cm. Ukurannya. Itu harus dicari. Teknologi harus menjawab itu. Ya. Sekarang nih padi, IPB sudah menemukan padi bisa menghasilkan satu hektar bisa menghasilkan 13 kilo. 13 ton, sorry, bukan 13 kilo, 13 ton. Ya. Itu perkembangan teknologi. Nah, sekarang aquaculture atau budidaya bagaimana juga memiliki teknologi. Semisal saya tanam sekarang, besok sudah panen. Gitu. Itu yang harus difikirkan ke depan. Kenapa? Stok kita di alam semakin lama semakin berkurang. Dengan semakin tingginya permintaan ikan kita. Nah, kemudian bagaimana institusi pengelolaan perikanan kita, Pak? Nah, kita harus mengetahui yang pertama adalah bioekonomik dalam pengelolaan manajemen perikanan kita. Apa bioekonomik? Ada biologi dan ekonomi. Nah, nanti kita akan lihat biologinya di mana, ekonominya di mana. Ya. Apa yang harus dilakukan dengan mengelola perikanan kita? Yang pertama adalah kita harus tahu batasan dari produksi kita. Makanya di Indonesia sudah menghitung tuh berapa sih yang boleh ditangkap ikan di alam. Oh, sekarang potensi kita, ikan kita itu 12 juta ton per tahun. 12 juta ton per tahun. Gitu. Yang boleh ditangkap berapa? 80%-nya boleh ditangkap, 20%-nya nggak boleh ditangkap. Gitu. Terus kemudian bagaimana kita mengatur yang namanya fishing gear atau alat tangkap kita. Ya. Kita harus atur semuanya. Terus bagaimana kita mengatur juga bagaimana produksinya. Mungkin dari ukurannya, ya. Umurnya, umur ikannya, ya. Terus juga mengatur kapan terkait dengan buka dan tutup perikanan. Artinya apa? Kapan boleh menangkap, kapan tidak boleh menangkap. Itu juga harus diatur. Ya. Nah, kemudian kita juga harus melihat apakah daerah-daerah kita itu terjadi overfishing atau tidak. Mana yang underfishing, mana yang overfishing. Ternyata apa? Berdasarkan data, yang underfishing adalah di daerah-daerah Indonesia Timur. Gitu. Nah, itu juga harus diketahui semuanya. Ya, harus diketahui. Dan bagaimana stok-stok ikan kita tersedia. Itu juga harus diketahui terlebih dahulu. Nah,
Kemudian di dalam modeling perikanan, ya, model perikanan atau bioeconomic model, itu yang dimaksud dengan elemen biologi adalah growth atau menurunnya pertumbuhan. Ya, salah satu contoh ada pertambahan atau pertumbuhan, ada kematian, ada kelahiran, ada kematian, ya, ada pertumbuhan, penambahan, ada penyusutan. Itu kan dia dipengaruhi oleh biologi. Kayak kalian lah. Sekarang saya nanya, ada nggak ya dari kalian yang tingginya nambah? Ada nggak? Nggak ada ya. Tingginya sekarang nggak ada yang nambah. Yang nambah adalah perutnya ke depan, pantatnya ke belakang. Tambah gemuk maksudnya. Gitu. Ya. Nah, itu apa? Pernah tahu nggak Anda waktu kecil? Anak-anak kecil lah. Anak kecil kalau baju cepat atau lamban? Anak kecil. Berapa bulan sekali mereka akan ganti baju? Anak kecil. Bayi lah, dari bayi. Ada yang tahu? 1 hari, Pak. 1 hari yakin. 1 hari beli yang baru. Nah, 3 bulan lah ya. 3 bulan sekali pasti orang tua kita mengganti baju untuk adik kita yang kecil. Ya, yang dari bayi itu. Makanya ukurannya adalah 0 sampai 3 bulan, 4 sampai 6 bulan, 7 sampai 9 bulan. Itu bajunya, size bajunya. Ya. Berarti setiap 3 bulan dia akan ganti. Gitu. Nah, kalian, kalau beli baju, jangan-jangan setahun sekali ya, pas lebaran ya. Baru ganti baju kan? Ya. Nah, kenapa? Semakin lambat, berarti apa? Anda semakin tidak tumbuh. Bajunya semakin awet. Sama dengan ikan. Ikan adalah kalau masih muda dia tinggi, cepat pertumbuhannya. Kemudian melambat. Itu yang harus kita ketahui, bagaimana pertumbuhan ikan kita. Kemudian yang 2 adalah bagaimana pilihan ekonomi dari nelayan. Misal salah satu contoh. Kalau harganya turun, biayanya tetap, apa yang dilakukan oleh nelayan? Harganya turun, tapi biayanya tetap. Apa yang dilakukan nelayan? Nangkap ikan atau tidak? Enggak, Pak. Enggak, yakin. Kalau menurut saya, mereka akan nangkap ikan, tapi lebih banyak. Agar dia menjual lebih banyak di pasaran. Tapi kalau harga tetap, tapi solarnya naik, biayanya naik, itu bisa berhenti. Nah, ini psikologinya di nelayan. Kalau harga ikan harga ikan di pasaran naik, solarnya tetap, maka dia nangkap yang lebih banyak lagi. Itu psikologinya nelayan. Ya. Nah, itu juga tergantung dari biaya tadi. Nah, yang economy decision ini adalah biaya dan harga di pasaran. Ya, makanya dinamakan model bioekonomi. Biologinya adalah ini, ikannya, ekonominya adalah tadi harga dan biaya. Nah, kemudian di dalam biological growth function atau pertumbuhan biologi ikan, maka kita harus dapat mengetahui di mana batasan daripada ikan itu sendiri. Batasan ikan itu sendiri. Artinya apa? Karena ini sumber daya renewable resource, walaupun dia renewable resource, tapi kalau ditangkap habis ya tidak akan ada regenerasi. Iya kan? Mau regenerasi di mana kalau ditangkap habis? Gitu. Nah, oleh karena itu harus disisakan.
Yang kedua adalah terkait dengan spesies kita, ini adalah mega biodiversity. Indonesia adalah mega biodiversity. Artinya apa? Keanekaragaman ikannya banyak. Kurang lebih sekitar 74.000 spesies yang ada di perikanan kita. Tapi jumlahnya sedikit. Setiap spesies itu jumlahnya sedikit. Di luar negeri, Pak. Di luar negeri keanekaragamannya sedikit, tapi jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Nah, itu. Nah, kita harus tahu apakah yang ditangkap oleh nelayan itu adalah single species atau multi species. Ya, multi species itu adalah kayak tuna misalnya. Saya nangkap tuna karena di situ ada lemuru, maka lemurunya kena tangkap juga nggak? Kena tangkap. Jadi selain saya dapat tuna, saya dapat ikan lemuru. Itu lemurunya bahkan ikan lemuru itu sekarang kan murah, paling sekilo 5.000. 5.000 jadi 10.000 di pasaran ikan sarden. Ya. Untungnya besar itu ikan sarden. Nah, kemudian di setiap spesies ikan itu memiliki ukuran dan umur yang berbeda-beda. Ya kayak kalian ini kelompok umur yang mungkin saya tebak ini kalian 20-an ya. Kelompok umur 20 tahunan. Ya. Sekitar itu ada yang 21 mungkin, ada yang mungkin masih 19. Ya. Ini Anda ini kelompok umur 20-an saya bilang. Nah, kalau saya kan kelompok umur 40-an. Gitu. Nah, ini berbeda. Mana yang harus ditangkap? Kelompok umur yang belum dewasa ditangkap. Bahaya. Atau ukurannya kecil-kecil ditangkap. Enak Pak yang kecil-kecil Pak. Apalagi di Bogor. Apa? Baby fish katanya. Tahu baby fish? Saya cek ternyata baby fish apa? Anaknya ikan mas atau enggak ikan nila. Loh, kalau kecil sudah dimakan, gedenya gimana? Habis kan? Dia belum bisa besar sudah dimakan. Nah, itu. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga itu karena apa? Banyak faktor yang menentukan stok ikan kita di alam. Ya. Dipengaruhi oleh apa saja? Banyak faktor. Ada usaha penangkapan, ada predator, ya, rantai makanan, ya, antara satu dimakan yang lain dan sebagainya. Termasuk hal-hal yang lain terkait kualitas air dan sebagainya. Itu juga mempengaruhi terhadap stok ikan kita. Gitu. Kemudian ini adalah the biological growth function, ada bagaimana kita mengetahui hubungan antara ukuran ikan, ya, ukuran ikan dengan biomas. Biomas itu ada yang dimaksud biomas itu adalah satu kelompok umur, satu jenis dan satu kelompok umur. Yang ini biomas. Kalau di dalam perikanan itu biomas, satu kelompok. Ya. Terus bagaimana hubungan kelompok di dalam biomas? Ya, pertumbuhannya seperti apa? Oh, pertumbuhannya ukurannya ada yang panjang, ada yang puntet, ada yang ini, nah ini macam-macam kan? Nah, itu. Nanti rata-ratanya ukuran berapa? Rata-ratanya. Terus beratnya berapa? Itu harus diketahui. Kemudian bagaimana secara natural itu juga harus diketahui. Apa reproduksinya? Ya. Berapa kemampuan reproduksi daripada spesies itu sendiri? Kemudian kapan dia matang gonat? Maturation-nya seperti apa? Ukuran berapa sih dia akan bertelur? Ukuran berapa sih dia akan kawin? Apa akan berkembang biak? Itu juga harus diketahui. Ya. Juga harus diketahui juga kita berapa sih tingkat kematiannya yang diakibatkan oleh predator, ya, dan lain sebagainya, kematian,
dan sebagainya. Itu harus diketahui. Salah satu contoh gampangannya kenapa waktu kemarin kalian mungkin akan dengar terkait dengan lobster. Ya, ada yang melarang, Bu Susi melarang untuk mengekspor lobster. Giliran dibuka oleh yang sekarang masuk KPK, ya, Pak Edi Prabowo. Kemudian sekarang lagi dilarang lagi, beda menteri beda kebijakan, ya. Nah, itu kan diketahui bahwa mortality, tingkat kematian daripada lobster itu cukup tinggi. Oleh sebab itu lebih baik lobster itu dibiarkan di alam, tinggal kita menjaga alam kita. Baru kita menangkap ikan lobster itu. Itu yang terjadi. Kemudian ini adalah model logistik, model populasi growth dari Verhulst, ya. Jadi pertumbuhannya cepat. Ini sebenarnya pertumbuhannya seperti ini, melengkung. Kita melengkung cekung, ya, cekung ke sini, bukan cembung, ya. Cekung ke sini, ke sini. Nah, ke sini, terus baru ke dia ke sini. Nah, pertanyaannya, di mana kita harus menangkap ikan, Pak? Di titik mana? Ada yang tahu? Di titik Y1 atau Y2? Y1 S1, Y2 S3, Y2 S2. Mana yang harus ditangkap? Ada yang tahu? Y1 S1, Pak. Y1 S1. Di sini. Boleh Pak nangkap di sini? Boleh. Tapi kalau nelayannya bisa diatur. Lebih sedikit ini bergeser ke sini, ya, maka yang terjadi apa? Penangkapannya akan habis. Nah, yang benar adalah kita harus menangkap di posisi titik 2 ini. Tapi yang lebih aman kita akan menangkap di posisi ini. Ya. Itu. Kemudian kita lihat bagaimana effort yield function-nya. Ya, ini terkait dengan behavior, perilaku nelayannya. Pilihan nelayannya, tadi pilihan, saya mau ke laut atau tidak sekarang? Saya mau nangkap ikan atau tidak? Harganya gimana di pasaran? Ikan apa yang saya harus tangkap? Itu juga akan diketahui. Sehingga kita juga akan melihat bagaimana dia akan menangkap ikan. Ya. Nah, kemudian dari produksi itu dia akan mempersiapkan capital goods-nya berapa, alat tangkapnya berapa, kapalnya yang seperti apa yang akan saya gunakan, berapa tenaga kerja atau ABK yang anak buah kapal yang saya bawa, berapa solar, berapa makanan yang saya siapkan, itu juga dihitung. Jenis ikannya apa, habis itu, saya menangkap tuna. Tuna ini kan larinya kemana-mana, perenang cepat dan kemana-mana. Artinya apa? Saya harus pakai kapal yang mana? Saya harus pakai kapal yang cepat. Model kapalnya seperti apa? Kemudian berapa lama saya ke laut? Ya. Saya mau 6 bulan. Ada nggak nelayan yang 6 bulan di laut, Pak? Ada. 6 bulan di laut tidak menginjak daratan. Ya. Ada. Gitu ya. Nah, itu. Jadi, terus material energinya berapa? Kalau habis di tengah laut, saya harus gimana? Makanya ada yang istilahnya kapal pengumpan. Kalau yang 6 bulan itu ada kapal pengumpan. Apa kapal pengumpan? Dia bawa solar, kapal itu isi penuh solar, sampai ke kapal yang sudah nangkap ikan, ikannya dipindahkan ke kapal, solarnya dipindahkan ke mereka. Jadi transfer solar ke kapal penangkapan, ikannya yang sudah ditangkap ditransfer ke yang tadi bawa solar, kapal yang bawa solar. Nah, yang bawa solar nanti kembali ke darat.
Itu 6 bulan di laut. Nah, oleh karena itu, di dalam perhitungan itu ada human effort, ya, yang terkait dengan apa human effort terkait dengan bagaimana dia menangkap ikan di laut. Berapa banyak dia, berapa hari dia menangkap ikan di laut. Itu bisa berupa trip, berupa unit kapal, dan sebagainya. Oleh karena itu di dalam perhitungan itu ada yang namanya standarisasi kapal atau standarisasi effort di dalam perhitungannya. Ya. Nah, nanti sampai slide ke-12 saya berikan Anda kesempatan untuk bertanya. Kemudian kita lihat bagaimana ini hubungannya antara jumlah dan effortnya. Semakin banyak dia akan tangkap. Di mana yang kita harus nangkap, Pak? Di sini, Pak. Kalau di sini masih kecil-kecil nih, kita tangkap. Kalau di sini sudah besar, tapi belum berkembang biak, bisa jadi. Ya. Kalau di sini, Pak, ini sudah berkembang biak. Berarti menangkapnya di mana? Di sini atau di sini, Pak? Jadi di titik ini. Ya, menangkapnya. Jadi biarkan dia berkembang biak dulu. Ya. Jadi ikan itu ada batasannya. Sama dengan kita. Manusia juga sama. Kalian punya aturan kan? Kapan kalian bisa nikah? Perempuan umur berapa? 25 tahun ya. Sarannya dari ini kan. 25 tahun atau 23 tahun. Terus habis itu laki-laki 27 tahun. Ada yang tahu? 19, Pak. Hah? Di mana 19? Undang-undang agama, Pak, itu, Pak. Perkawinan. Aduh. Itu kan perkawinan. Syekh Puji aja masih 16 tahun dinikah. Gitu ya. Nah, coba cek deh. Undang-undang pernikahan. Itu undang-undang pernikahan. Ayo cek. Coba undang-undang pernikahan. Umur perempuan. Nggak mungkin 19 tahun. Ah, muda amat 19 tahun. Jangan-jangan baru lulus SMA langsung kawin. Nah, itu. Sekarang disarankan. Ini saran. Biasanya dia di umur 22 tahun atau 23 tahun. Disarankan. Artinya kalau sudah 22 tahun atau 23 itu kan sudah lulus S1 lah. Ya, sudah lulus S1 dan laki-lakinya disarankan 27 tahun. Kenapa ada lag seperti itu? Karena perempuan itu pemikirannya jauh lebih dewasa daripada laki-laki. Hati-hati. Saya tahu perempuan-perempuan yang ada di sini lebih muda daripada kalian. Cek deh umurnya. Kenapa? Karena pada waktu SD, perempuan itu diterima di SD itu bisa 6 tahun. Laki-laki 7 tahun. Cek, kelas 1 SD. Ya. Perempuan itu bisa nggak sampai 6 tahun, itu bisa masuk SD. Kalau laki-laki minimal 7 tahun. Itu berbeda. Ya. Kenapa demikian, Pak? Karena pemikirannya jauh lebih cepat perempuan pemikirannya. Gitu. Ya. Perempuan itu jauh lebih cepat dewasa. Coba kalian cek deh sekarang. Yang laki-laki jangan-jangan masih main Mobile Legend. Gitu. Yang Sampai perempuan, tua, Pak. Nah, sampai tua. Yang perempuan sudah main masak-masakan sudah. Kan dewasa. Masak ini yuk, kumpul yuk, kita masak ini yuk. Ini, wah sudah. Yang laki-laki mah masih main ini. Karena berbeda. Ini saya katakan. Waktu kecil, laki-laki itu sukanya main mobil-mobilan. Benar nggak? Iya kan? Benar. Nah, dan perempuan main ibu-ibuan, bapak-bapakan. Ya, main keluarga, masih kecil. Benar nggak? Kamu jadi bapaknya, kamu jadi anaknya ini gitu. Ya. Giliran dewasa, yang laki-laki malah main bapak-bapakan dengan ibu-ibuan. Ya. Yang perempuan malah justru main mobil-mobilan. Kok bisa gitu, Pak? Iya, kalau yang perempuan mungkin kalau kalian nggak punya mobil ya nggak suka dia. Tapi kalau laki-laki mah sudah punya istri ya emang masih maunya main ibu-ibuan juga. Nah itu bahaya itu. Jadi apa? Laki-laki itu memang nggak gitu. Makanya mulai dulu saya nggak suka laki-laki. Gitu. Makanya saya nggak mau nikah dengan laki-laki. Mulai dulu itu. Itu. Ya.
Laki-laki itu pembohong, pembual dan sebagainya, bajingan dan sebagainya. Makanya mulai dulu saya nggak suka dengan laki-laki. Makanya saya nyari istri itu perempuan, nggak mau laki-laki. Kalau yang mau nikah dengan laki-laki, nah itu aneh itu, ya, itu aneh, gitu. Ya. Berarti laki-laki mau dibohongin laki-laki, gitu kan? Gitu. Nah, kemudian saya masuk lagi, ini adalah maksimum sustainable yield. Pak, gimana yang maksimumnya? Kita mendapat posisi maksimum di sini. Ya. Ini saya tangkap ikannya di sini, posisi maksimum di titik ini. Ini growth function-nya. Ya. Apakah ini maksimum? Ini titik maksimum untuk menangkap. Apakah ini menguntungkan? Belum tentu. Belum tentu itu adalah titik keuntungan yang tertinggi. Sampai di sini ada pertanyaan? Yuk, ada pertanyaan? Saya nggak tahu ini, handphone malah pinjaman dompet Dana, jatuh tempo. Gitu. Nggak tahu, hubungi keluarga. Banyak penipuan ini. HTTP Ion, CC, AYRG, YY. Jangan diklik, Pak. Hah? Nggak tahu dia dapat telepon dari mana ya, saya bingung nomor telepon saya ini. Sudah nyebar-nyebar gak karu-karuan, tadi pagi sudah marah-marah saya. Pak, mau pinjem Pak. Pinjem apa? Dana. Berapa? 1.500.000. 1.500.000 mah beli kacang aja, saya bilang. Kalau minjemin ke saya mah 1 M gitu, baru saya ambil. 1.500.000. Saya tahu saya PNS, tapi nggak juga kali kalau 1.500.000. Gitu ya. Dia tahu kalau saya PNS. Gitu. Jadi dikasih pinjamannya bukannya gede ya, cuma 1.500.000 dikasih pinjaman. Wah, giliran pengusaha mah kasihnya miliaran. Bener mah, tega bener dia. Ini apa ngejek saya itu. Tahu, oh dosen mah nggak ada duitnya, kerjaan sedos, gajinya sesen katanya. Ada pertanyaan? Ya. Nah, kemudian saya lanjutkan lagi. Saya tahu kalian sudah bosan dengan saya gitu kan. Kapan selesainya ini? Materi banyaknya katanya. Nah, apa nggak selesai ngomong gitu kan? Mungkin ada yang sakit parut, ya ke belakang dulu lah. Takut kebanyakan dengerin saya. Gitu. Atau jangan-jangan kalian bikin status lah. Dosennya Pak Rizal enggak banget deh. Cuit. Seru, Pak, seru. Ya, takut saya itu. Banyak kadang-kadang itu. Ya, dosennya Pak Rizal nggak jelas, cerita kemana-mana gitu kan. Gitu. Nggak taunya materinya nggak nyambung. Jaga sembung bawa golok. Nggak jelas. Tit gitu kan. Ya. Belakangnya nggak usah di... Nanti terkena KPI saya. Komisi Perkuliahan Indonesia. Gitu. Ditegor nanti. Ya, di kartu kuning. Nah, kemudian ada yang namanya efficiency rate of effort. Ya. Bagaimana asumsi yang dibentuk di dalam efficiency rate of effort itu yang pertama adalah bahwa produksi itu dijual habis di pasaran. Ya. Jadi habis di pasaran, dijual semuanya di pasaran, tidak ada yang dimakan. Gitu. Padahal kan ada ikan yang dibawa pulang kan, gitu ya, buat anaknya, buat istrinya. Jadi makanya kalau kalian pergi ke daerah pesisir, ciri-ciri daerah pesisir, mereka orang-orang sana itu lokal, kalau pesisir ya, itu lebih suka makan ayam. Bagi mereka ayam itu mewah di daerah pesisir. Ya. Giliran kita yang di perkotaan, ayam itu paling murah, makanan paling murah.
Ketemu ini nasi box, isinya ayam. Ketemu nanti ke pengajian, ayam. Ini ayam. Belum lagi ketemu ayam kampus di dalam kampus. Aduh. Jangan ketawa. Maksud ayam kampus di IPB itu bukan yang negatif. Ayam kampus di IPB itu adalah ayam kampung sehat. Ya. Bukan ayam kampus dalam artian itu, ayam kampung sehat. Dan ada itu, coba cek di internet. Benar nggak Pak Rizal? Gitu. Bohong ini Pak Rizal, cek di Google. Ayam kampung sehat. Disingkat ayam kampus. Gitu. Ada nggak? Hah? Udah? Nggak ada, Pak. Masa nggak ada? Ada itu di kampus IPB. Ya, penemunya Dr. Sri Sudarwati. Dr. Sri. Ya, penemu ayamnya. Ayam kampung sehat. Ayam kampung sehat, tulis saja. Gitu. Jangan kamu tulis ayam kampus, lari kemana-mana itu. Iya Pak, saya search ayam kampus di gambar kok keluarnya manusia Pak ya. Wes, Anda itu nulisnya ayam kampus, bukan ayam kampung sehat, tulis ayam kampung sehat. Gitu loh. Kalau Anda tulis ayam kampus mah ya keluarnya yang itu. Jangan-jangan foto yang lain lagi yang kamu perhatiin. Nah, kemudian efisiensi rate juga asumsinya adalah bahwa harga itu given dan konstan. Sama. Padahal di lapangan tidak toh. Ada yang nawar. Ya, apalagi ibu-ibu pandai menawar. Makanya kalau kalian nyari istri, carilah, apalagi jadi PNS ya. Kalau Anda PNS itu kan gajinya kecil tuh. Maka carilah perempuan yang pandai menawar di pasar. Itu irit kalian itu, pasti sejahtera. Tapi kalau kalian sudah PNS, istrinya nggak pandai nawar, selesai sudah itu. Ya. Pasti nuntut yang lebih banyak. Ya. Saya off dulu sebentar, 5 menit, ada azan. Ya, kita lanjutkan lagi ya. Kalian minum-minum lah dulu lah. Ya. Oke. Sebentar ya. Baik, Pak. Azannya sudah selesai. Asumsi yang kedua adalah harganya konstan dan given, sama ya, padahal di lapangan juga berbeda-beda. Ya. Apalagi ibu-ibu nawarnya beda. Wah, kejam banget ya. Harga ikan di 15.000 ditawarnya berapa? 5.000 gitu. Itu. Habis itu tawaf. Gak dikasih Bu, muter lagi. Nanti balik lagi ke situ. Ya. Nah, perempuan yang kayak gitu tuh Anda nikahin. Kenapa? Irit. Gitu. Ya, apalagi kalian jadi PNS. Itu harus wanita-wanita yang seperti itu harus dilindungi. Gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah harga merefleksikan nilai sosial daripada ikan itu sendiri, nilai ikan. Ya. Jadi harga ikannya berapa sih di pasaran yang terjadi? Kemudian biaya itu konstan, Ini yang menggambarkan terkait dengan asumsi daripada penerimaan dan biaya. Ya. Sehingga di dalam gambar kita lihat ini adalah grafik dari total cost. Jikalau tadi ini adalah stok ikan yang melengkung ini, stok ikan, maka jikalau dikasih harga stok ikannya itu menjadi apa? Revenue. Kalau stok ikannya ditangkap semua kan dijual kan menjadi revenue. Ya. Gitu. Ya. Tapi itu menjadi revenue apa? Penerimaan. Kemudian kita pendapatannya berapa Pak? Berarti antara total revenue dikurangi dengan total cost. Ya. Di mana? Di titik ini Pak? Tidak. Kalau di titik ini namanya titik open access. Apa open access? Yang saya katakan tadi. Kalau masih memberikan keuntungan menangkap ikan, maka masih banyak orang yang akan menangkap ikan. Ya. Tapi kalau rugi, lebih besar cost-nya, maka banyak orang yang akan keluar daripada usaha perikanan. Nah, apa dampaknya? Maka akan terjadi ke titik keseimbangan di posisi P ya sama dengan 0 atau keuntungan sama dengan 0. Di mana kalau keuntungan sama dengan 0, maka total revenue sama dengan total cost.
di titik ini. TR sama dengan TC. Nah, kemudian Pak, apakah kita menangkap titik di MSY ini Pak? Tidak. Apakah ini titik yang memberikan keuntungan yang terbesar? Tidak. Di mana titik keuntungan yang terbesar? Garis ini kan miring ya. Ini digeser ke sini. Geser sampai ketemu titik dengan titik total revenue. Ini refleksinya. Ya, refleksi daripada total cost. Digeser ke sini. Maka di titik sini. Panjang total revenue dengan ke titik total cost itu lebih panjang dari ini daripada yang ini. Boleh diukur pakai penggaris kalian. Nah, ya, jadi boleh di ini, ya. Kemudian ini titik akses, ini yang dinamakan MSY. Kalian sudah tahu MSY kan, maksimum sustainable yield, ya, titik maksimum di mana Anda akan menangkap ikan. Tapi bukan di titik ini yang memberikan keuntungan terbesar, tapi di titik yang ini. Nah, di sini ditulisnya apa? Bukan MSY, tapi adalah MAY atau Maximum Economic Yield. Ini MAY, titik ini. Gitu. Sehingga apa? Apa MAY? Memberikan keuntungan yang terbesar. Kalau ini penangkapan yang terbanyak. Ya. Tapi keuntungannya belum tentu tertinggi. Gitu. Karena cost-nya lebih besar. Oke. Nah, di dalam open access, ya, karena kita sumber daya kita adalah open access, maka perlu adanya aturan. Ya, aturan apa? Mulai dari kapalnya, ukuran kapalnya, daripada penangkapan jaringnya, alat tangkapnya dan sebagainya. Termasuk juga kapan dia harus menangkap ikan. Itu juga perlu diatur. Gitu. Ya, ini yang harus, karena kita sifatnya open access, itulah yang kita harus atur. Ya. Nah, kita lihat sekarang ini adalah problem open access, di mana ya itu tadi, kalau menguntungkan maka banyak orang yang akan menangkap ikan, tapi kalau rugi maka banyak orang yang keluar, sehingga apa, terjadi titik keseimbangan di titik TR sama dengan TC di titik ini. Artinya apa? Keuntungannya nol. Kasihan nggak nelayan? Kasihan. Nggak dapat untung. Oleh karena itu kan makanya diatur, jumlah kapalnya diatur, waktu penangkapannya diatur, alat tangkapnya diatur. Ya, itu yang harus dilakukan. Gitu. Nah, kita bagaimana itu tidak menjadi kita tidak ini bisa nelayan itu menangkap, bisa memberikan keuntungan. Di mana? Digeser ke MAY ini. Digeser ke MAY ini. Nah, kemudian bagaimana kita mengaplikasikan pengelolaan perikanan kita? Ya. Yang pertama adalah bagaimana kita melakukan pengaturan di dalam akses ke nelayan. Yang pertama kita harus memberlakukan limited entry to fisheries. Apa? Ya kita harus ada perizinan di situ. Ada pembatasan. Tidak serta-merta tiba-tiba saya punya uang, tiba-tiba saya beli kapal langsung ke laut. Tanpa izin. Izinnya dari mana Pak? Pemerintah lah. Ya kayak Anda lah ya. Anda punya uang banyak. Gitu. Jalanan open access. Tiba-tiba Anda nggak mau izin, nggak mau beli mobil yang bodong. Anda pakai, nggak bayar pajak. Kalau giliran jalan rusak, kalian protes lebih dulu. Ya, dibilangnya Jokowi lip service. Ya, dikasihlah mahkota, bibirnya bergincu dan sebagainya di belakangnya. Nah, giliran ditanyain
Kenapa kok seperti itu? Nggak masalah. Saya juga aktivis. Dulu aktivis saya. Tapi aktivisnya itu harus dengan sebuah modal data. Modal data. Bukan hanya bercuap-cuap. Sekarang ini kan banyak buser-buser lah. Buser-buser akhirnya jadi buset. Gitu kan. Gitu. Nah, kenapa datanya nggak ada? Kritik pedas. Oh, COVID konspirasi katanya. Nah, ada kan ya yang masuk penjara kemarin konspirasi, sampai sekarang pun ngotot konspirasi. Gitu. Ya. Gitu. Ini konspirasi. Apanya yang konspirasi? Pada mati semua. Gitu loh. Dia nggak lihat datanya. Anak saya kena COVID kemarin. Gitu. Ya sudah isoman, sudah sembuh sekarang. Itu. Apa yang ini? Gitu ya. Oh, COVID itu konspirasi, jualan obat, jualan ini, jualan apa? Jualan semuanya. Bahkan mana ada COVID yang mati di jalan katanya. Matinya di mall, matinya di mana, di laut dan sebagainya. Loh, kalau orang sakit larinya kemana? Emang larinya ke laut? Enggak kan? Orang sakit larinya kemana? Ke rumah sakit. Jadi kalau mati di mana? Matinya di rumah sakit. Kalau orang sakit larinya ke laut, ya banyak di laut matinya. Kan gitu. Logikanya nggak main tuh. Kan banyak buser-buser lah. Gitu. Nah, itu mas saya. Kemudian, bagaimana secara teritorial itu harus juga diatur. Penangkapan teritorialnya diatur. Terus bagaimana boundaries, mana daerah-daerah yang dilarang untuk menangkap, mana yang boleh ditangkap, itu juga diatur. Ya. Terus juga bagaimana pelabuhan-pelabuhan itu dibuat, dia harus melanding di mana, hasil tangkapannya dijual di mana, itu juga harus diatur. Terus legal national adoption-nya itu juga diatur. 3 mil itu ditangkap oleh nelayan apa, 12 mil oleh nelayan apa, 200 mil dengan nelayan yang seperti apa. Itu juga diatur. Jangan sampai yang 3 mil yang nangkap dengan kapal-kapal besar. Ya, atau yang kecil malah pergi ke samudra, ya tenggelam. Ya, ombaknya juga besar gitu, kapalnya kecil ya habis, tenggelam. Kan itu kan harus diatur gitu. Sehingga kontrol aksesnya ada. Tidak serta-merta kita melepaskan itu. Ya, tidak melepaskan itu. Biarinlah yang nelayan mau nangkep ke samudra tenggelam, mati-matilah gitu kan. Nggak bisa. Terus yang besar sini yang dekat-dekat aja gitu kan. Cemen juga yang besar-besar ini kan. Nangkepnya yang daerah-daerah yang dekat gitu. Kapal besar harus ke laut. Ya, harus yang lebih dalam. Itu yang harus dimanfaatkan. Kenapa? Kalau tidak, teritorial perikanan kita akan diklaim oleh orang lain. Akan dimanfaatkan oleh orang lain. Terjadinya apa? Illegal fishing. Pencurian ikan. Itu terjadi. Kenapa? Indonesianya sendiri tidak memanfaatkan itu. Gitu. Kemudian dalam pengelolaan perikanan ada regulating fishing practice. Ya. Bentuknya adalah command and control. Ya. Sistemnya komando, artinya sistemnya dengan aturan, ada insentif dan punishment-nya yang terjadi. Ya, apa yang dilakukan? Ada limited number days of fishing. Ya, ada batasan penangkapan, hari penangkapan, effortnya harus dibatasi. Terus melakukan ada beberapa daerah yang harus ditutup. Ya, kapan dibuka, kapan ditutup, itu bisa terjadi seperti di Sasi. Ya, Sasi di Ambon. Itu kalau kepala sukunya bilang ditutup, maka tidak ada nelayan satupun yang akan menangkap ikan. Tapi kalau dia bilang open, maka semua nelayan akan menangkap ikan. Ya, tapi kalau melanggar, dendanya jauh lebih besar. Kenapa Pak dibuka tutup seperti itu? Memberikan kesempatan untuk naik ikan, untuk melakukan berkembang biak, memulihkan stoknya di alam. Anda cek nanti di internet, di googling ya, di googling
penangkapan ikan di Pulau Talaut. Di situ ada pendeta yang hanya membacakan doa, habis itu nelayan menangkap ikan dengan janur. Cek, ada nggak? Ada, di googling, YouTube itu, YouTube. Nanti Anda bisa lihat filmnya. Gitu. Itu di Talaut. Ada orang dari Talaut sini? Nggak ada ya? Jangan-jangan orang Jakarta semua? Jakartanya mana? Monas. Tinggal di Ada orang Monas. Jakarta di sini, Pak. Nggak ada orang Jakarta ya? Adanya Jakarta. Jakarta nggak ada, Jakarta. Jakarta nggak ada, Pak. Oh nggak ada? Semuanya dari mana ini? Rata-rata Dari dari Jawa, mana? Pak, paling banyak, Pak. Jawa, jajah wilayah. Hah? Jawa, jajah wilayah. Di mana aja pasti ada orang Jawa. Kalau dari Padang ada Padang? Padang? Ada, Pak. Ada, pandai berdagang. Makanya yang menguasai Tanah Abang itu orang Padang. Jadi kalau mau beli baju dan sebagainya ajak orang Padang. Nah, itu cincai lah gitu lah ya. Sama orang Padang harganya rendah gitu. Murah-murah. Gitu. Padang pandai berdagang. Jawa jajah wilayah. Sunda Sunda? Ada? Sunda Ada, Pak. Ada, ada. Pak. Suka dandan. Makanya orang-orang Sunda itu cantik-cantik. Ya. Suka dandan. Gitu. Ya. Nah, itu saya mengartikan itu. Ya. Gitu. Manado? Ada Manado? Ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Manado itu mana duit. Kalau ada duit, oke lah. Ya. Itu. Dari Manado itu. Mana duit? Duit itu duit. Mana duit? Oke. Nah, kembali ke habis itu bagaimana diatur itu juga ukuran mata jaringnya, ukuran jaringnya ditentukan. Ya. Apakah ukurannya kecil atau besar dan sebagainya untuk menangkap apa dan sebagainya. Kemudian diatur juga ukuran kapalnya, horsepower-nya, kecepatan kapalnya, kemampuan kapalnya. Ya, itu diatur. Ya. Power kapalnya, mesinnya itu diatur. Jangan sampai mesin-mesin kecil ditaruh di tengah laut, yang besar-besar di dekat pantai. Itu kebalik. Itu diatur sehingga tidak terjadi konflik. Gitu. Ya. Nah, ini yang pola ini ke semuanya ini itu berdampak terhadap biaya, peningkatan biaya. Semakin tinggi size kapalnya, semakin tinggi horsepower yang kita gunakan, ya. Jangan salah, kapal itu 30 GT ke atas itu menggunakan mesin bis. Mesin bis. Jadi mesin bis itu dipindahkan di kapal. Gitu. Ya, kalau nggak fuso. Truk fuso. Itu. Kemudian bagaimana tadi semuanya itu mengurangi effort yang berlebihan, ya. Effort yang berlebihan, konflik dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan di dalam memanajemen perikanan kita. Gitu. Nah, ada lagi Pak pengolahan perikanan? Ada, namanya catch limit. Catch limit seperti apa Pak? Maka kita harus menggunakan total allowable catch atau penangkapan yang diperbolehkan. Jadi berapa dibatasin penangkapannya? Ya tadi yang saya katakan, Indonesia sudah dengan Kajiskan itu Komisi Kajian Perikanan, Komisi Kajian Ikan ya, kalau nggak salah, itu sudah menghitung bahwa stok ikan Indonesia itu adalah 12 juta ton per tahun. Kira-kira kalau 80%-nya yang boleh ditangkap berapa? Kalau 20%-nya saja, kalau ini 24, berarti kan sekitar, kalau 12 berarti sekitar 9,6 juta ton yang boleh ditangkap. 2,4-nya Pak. 2,4 juta tonnya Pak untuk berkembang biak kemudian hari.
disisakan. Ya, disisakan. Nah, kita harus tahu itu. Kita harus mengenal semua jenis-jenis ikan. Kemudian mengkontrol tingkat penangkapannya di mana posisinya. Ya, harus dilaporkan semuanya. Ya, sehingga apa? Penangkapannya tidak melebihi aturan yang ada. Tidak melebihi aturan yang ada. Itu terjadi, makanya setiap menangkap ikan semuanya dilaporkan di TPI, kan gitu. Itu, ya. Ini yang harus diatur sebenarnya dalam perikanan kita. Kemudian ada lagi polanya pengelolaan, masing-masing daerah mungkin akan berbeda-beda, ya. Pengolahannya itu gantung dengan karakteristik daerahnya, karakteristik nelayannya, karakteristik penangkapannya, itu kan akan dilihat. Termasuk juga ikan apa yang akan ditangkap. Itu akan menentukan pola pengelolaan ikannya. Ada istilahnya individual transfer quota. Artinya apa? Kita memberikan kuota, kita hitung tuh kuota kita, gitu ya. Ternyata ikan kita 12 juta ton. Di sini ada 100 orang. Maka satu orang bisa menangkap berapa? 100 orang. Kalau bagi 100 orang, 12 juta ton. Berarti 12.000 ton. Iya, 12.000 ton yang bisa ditangkap per orangnya. Karena dibagi rata. Kemudian, jikalau saya menangkap ikan melebihi dari 12.000 ton, maka itu harus dilepas atau dijual ke orang lain. Tidak boleh dijual belikan, bahkan atau itu bisa kena denda. Ya. Kalau kita ingin menangkap lebih, maka kita boleh membeli kuota orang lain. Sama dengan pulsa kita lah ya. Saya punya pulsa lebih, tapi kan saya bisa transfer ke Anda. Kalau pulsa saya nggak saya pakai. Sini dong, kamu mau beli pulsa? Iya, sini aja ke saya saja. Saya nggak pakai ini bulan ini. Kuota saya berlebih. Nih transfer, bayar ke saya. Nah itu namanya transfer kuota. Nah nanti dia kalau kuotanya masih banyak, dia harus menangkap ikan lebih banyak lagi. Kalau tidak bisa, dia bisa menjual. Jika tidak memenuhi kuotanya, dia bisa menjual ke orang lain. Nah, step dalam transfer kuota ya, yang pertama adalah limited of total catch. Berapa limitnya? Berapa batasan produksinya yang boleh diambil? Berapa batasan penangkapannya? Totalnya berapa ton? Itu harus dihitung. Kemudian, berapa banyak nelayan yang menangkap ikan di situ? Dan itu dibagi rata. Kemudian dilakukan monitoring. Ya, setiap penangkapan itu dihitung. Oh, si A ini, Mas, Anda sudah habis ya kuotanya, maka dicoret. Anda nggak boleh nangkap ikan lagi. Kecuali Anda beli kuota lagi ke teman Anda yang lain. Boleh membeli? Boleh. Gitu, dibeli. Nah, kemudian penegakan hukumnya harus atau aturannya harus jelas di lapangan. Walaupun penerapan etik ini itu harus memiliki keakuratan data, terutama catatan pendataan. Kenapa? Banyak kecurangan nantinya yang terjadi. Salah satunya adalah penjualan ikan di laut. Oh, saya kelebihan nih, saya jual di laut. Ikannya saya jual di laut ke nelayan lain. Itu terjadi. Atau kalau enggak, didaratkan di daerah lain. Ya, didaratkan ke daerah lain. Nah, itu terjadi. Ya. Nah, ketidakpastian dan pengelolaan perikanan. Bahwa di perikanan kita, perikanan kita tergantung terhadap biologi ikan kita. Pertanyaannya, siapa yang tahu biologi ikan kita? Bagaimana kondisinya? Dan sebagainya. Itu kan perlu dikaji berulang-ulang atau bahkan per periode. Kemudian, bagaimana perilaku nelayan kita? Setiap daerah berbeda perilakunya. Ya, anggaplah salah satu contoh. Kalau di daerah Jawa, selatan Jawa atau juga daerah Madura, itu biasanya kalau setiap malam Jumat dia tidak mau menangkap ikan. Kenapa, Pak? Yasinan. Ya, kebanyakan orang Muslim, kebanyakan dia tidak mau menangkap ikan di malam Jumat.
kepercayaan, sebuah kepercayaan. Itu. Kalau itu dilanggar biasanya tenggelam nelayannya. Itu ada kepercayaan kayak gitu. Nah, behaviornya, perilakunya berbeda-beda. Kemudian persoalan di dalam data ya, biologi data kita itu mengalami lag. Lag apa? Terjadi jarak antara yang kita teliti itu tahun 2019, padahal kita sudah tahun 2020. Lag datanya ada. Bahkan kita mungkin mundur dua tahun ke belakang yang dikaji. Itu terjadi. Ya. Itu terjadi. Kemudian ada kesalahan-kesalahan dalam informasi, misal dalam biaya, teknologi yang dipakai itu terjadi. Ya. Anggaplah biaya, itu ternyata biayanya kita anggap konstan kan, sama semuanya. Padahal setiap nelayan beda biayanya. Ada yang lebih efisien, ada yang lebih mahal. Gitu. Ya. Dan lain sebagainya. Terutama ikan kita. Siapa yang tahu stok ikan kita di alam? Ada yang tahu. Walaupun dihitung dengan model bioekonomi. Itu kan hanya sebuah pendekatan. Itu hanya sebuah pendekatan. Ikan itu kan nggak ada yang tahu. Memang ada yang bisa lihat jumlah ikan di laut? Suruh hitung deh. Jumlah ikan di laut berapa? Nggak ada yang tahu. Iya kan? Ini kan perhitungan melalui pendekatan saja. Pada kenyataannya sulit kita menebak berapa jumlah ikan di laut. Bahkan saya pernah ditantang oleh orang nelayan di daerah Kalimantan. Dia nelayan Bugis pada waktu itu. Dia bilang kayak gini, dia punya pemahaman. Pak, orang lahir itu dengan Tuhan sudah disiapkan rezekinya juga. Termasuk jumlah ikannya. Di laut akan nambah ikannya. Hutannya juga akan nambah. Ininya juga nambah. Itu pemahamannya. Secara pemahaman saya, benar juga. Tapi secara saintifik, kita tidak bisa membenarkan pemikiran seperti itu. Benar, setiap keturunan memiliki rezeki. Tapi kan rezekinya itu kan adalah tergantung dari kondisi. Bisa jadi kalau ikannya habis, ya rezekinya tidak ada di ikan kita. Ikannya sudah dihabisin dihabisin oleh generasi sebelumnya. Emang generasi akan datang akan makan ikan? Enggak juga. Gitu. Ya. Nah, kemudian ada ketidakpastian di dalam perikanan yang lain adalah bahwa setiap ikan itu jumlahnya berbeda-beda. Setiap spesies itu berbeda-beda. Sehingga apa? Nangkapnya pun harus berbeda-beda. Salah satu contoh. Pak, kan 12 juta ton. Berarti saya bisa nangkap ikan lobster 12 juta ton dong. Ya enggak, 12 juta ton itu macam-macam ikan. Bukan hanya single ikan. Kalau satu ikan, maka yang terjadi apa? 12 juta ton saya nangkap lobster semua. Lobsternya habis. Lobsternya akan habis. Nah, itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu yang di alam itu maka harus diimbangi dengan yang namanya budidaya. Ketidakpastian tadi, problem yang ada di laut dan sebagainya, yang hanya kita memanfaatkan, tidak pernah memelihara, ya, tidak pernah ngasih makan ikan di laut, itu harus diimbangi dengan namanya kegiatan budidaya. Ya. Kenapa Pak? Takutnya jumlah ikan kita sudah sedikit di laut. Oleh karena itu teknologi budidaya harus dikembangkan. Ya. Itu yang perlu kita lakukan, terutama ikan-ikan konsumsi. Ya. Yang bisa dikembangkan di dalam budidaya. Nah, kemudian bagaimana aktivitasnya Pak?
Ya, kita mengembangkan aquaculture di daratan, ya, di daratan, baik di offshore atau di onshore, yaitu itu harus dikembangkan, gitu ya, sehingga mendorong kita untuk memanfaatkan budidaya. Ini sekarang ini sudah mulai berkembang budidaya di laut, pakai keramba jaring apung dan sebagainya, ya, itu banyak sudah mulai sudah. Kemudian bagaimana kita juga mendorong juga kapal-kapal kita sudah menuju ke ZEE. Apa? Zona ekonomi eksklusif, ya. Nah, daerah ZEE itu di bawah, di mana Pak? Di bawah, kalau di laut apa Samudra Hindia ke bawah. Nah, kemudian bagaimana kita menyeleksi ikan-ikan yang bisa ditangkap, mulai dari ukuran dan sebagainya. Makanya sekarang kalau makan lobster itu makannya yang ukurannya yang 200 gram per ekor, ya. Kalau makan rajungan yang ukurannya yang sudah besar, yang ukuran 8 cm up, ya. Kemudian kalau mau kepiting yang besar-besar, jangan kepiting yang kecil, ya. Kalau dimasak juga nggak ada isinya, gitu kan. Di Jawa, kita kan di Jawa banyak tuh, ya. Kalau kalian mau makan kepiting itu yang enak itu mana? Di mana Pak? Kalimantan, ukurannya besar-besar. Papua, ya, itu ukuran kepiting, capitnya itu bisa besar, ya, bisa ukuran 4 jari kita, gitu, lebarnya, ya, lebar capitnya itu besar-besar dan enak-enak. Nah, itu oleh karena itu semuanya harus dikelola dengan baik, ya, harus dikelola dengan baik. Nah, kalau sudah semuanya perikanan dari laut kita kelola dengan baik, di darat kita sudah mengembangkan juga melalui budidaya, maka saya yakin perikanan kita akan memberikan manfaat, terutama di dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, ya, dari sisi baik itu dari sisi pendapatan maupun dari sisi penyerapan tenaga kerja, gitu. Nah, dari sini ada pertanyaan. Yuk. Ya, yang diingat jangan cerita tadi yang pertama, ya. Saya takut Anda justru yang diingat yang pertama, gitu kan. Saya nanti mau nerapin juga kayak Pak Rizal, mau penelitian di pantai, nyari manggil PSK, nanti saya tanya, gitu kan. Wes, jangan, ya, itu. Jadi karena kalian perempuan berumah tangga, maka berdandanlah di depan suami. Berdandanlah di depan suami. Kenapa? Biar suaminya nggak mata keranjang, ya, itu maksud saya. Sifat laki-laki itu, saya katakan, sifat laki-laki itu tidak setia 99%. Tapi perempuan 99% mau dibohongi. Oh, kamu cantik, kamu, pokoknya cintaku dan sebagainya. Gak ada orang yang lebih cantik daripada kamu. Wes, kata siapa? Yang perempuannya sudah kelepek-kelepek. Mas ini pandai merayu, itu kan perempuan kita. Karena dibohongin laki-laki. Gitu kan? Itu. Jadi pandailah sehingga bilang, kamu kalau keluar, kamu nyari lain, kamu tidak akan dapat seperti yang saya punya. Artinya apa? Kamu akan mendapatkan sifat yang berbeda. Saya sayang kamu, setia kamu. Nah, itu. Nah, itulah kenapa berdandanlah. Di saat nanti punya suami, habisin kalau perlu uangnya itu banyak ke dandan, pergi ke salon, pergi ke mana, facial, apalagi. Biarin yang laki-laki. Kan workshop. Buat laki-laki itu kan workshop. Apa? Papa walk, mama shop. Shopping. Ya. Itu workshop. Gitu. Banyak kan pejabat-pejabat kan mau workshop, kemana ke workshop? Kok dengan istri? Iya, papa walk, mama shopping. Gitu. Ya. Ya kayak menteri yang masuk KPK itu kan, papanya walk. Ya, studi banding dan sebagainya. Mamanya shopping. Itu. Ya. Itu. Nah. Oke, ada pertanyaan? Jikalau tidak ada,
butuh PPT-nya?